oknum ini Iya. berarti pemuka agama dong. Guru ngaji, Guru ngaji, ustadz bisa dibilang, Ustadz, pemuka agama, iya, PNS juga dia melakukan onani terhadap anak kecil itu di depan istrinya di depan istrinya. dengan ritual-ritual tertentu. Istrinya ikut ngipas-ngipasin. Ngipasin apa? Ngipasin ketika celananya dibuka, Ngipasin keluar tuh. Ya si alat kelaminnya tuh dikipas-kipasin biar bangun lah. Disumpah Al-Quran, dipegangkan Al-Quran tangannya berdua gitu. Kalau sampai ada yang tahu kisah ini, berarti kamu akan celaka gitu. Termasuk gue juga termasuk disumpah lu Al-Quran. juga disumpah Al-Quran Gua disumpah untuk Al-Quran. menutupi pelecehan seksual ini. Iya. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Gue nggak tahu mau mulai ini dari mana. Gue ceritain dulu konteksnya ya. Ini kalau benar, ini adalah pelecehan anak-anak secara seksual. Ada sektenya menggunakan dalil-dalil agama di tempat taman pengajian Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran Iya. berlangsung selama Kurang lebih ya, ini yang diperkirakan dari 2004, artinya 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. ya. Dan Eki ini udah cerita sama gue nih, kalau nggak tahu Eki lu nonton di Somasi lah, dia menang main waktu di Somasi, dan salah satu Stand up comedy. stand up komedinya, salah satu dia punya punchline-nya dari cerita tentang masa lalunya dia. Iya. Jadi ini menggunakan dalil agama tuh seritual oleh guru ngaji di TPA Masjid Baitul Rahmat di Makassar. Iya. Ini kita bicaranya oknum ya. Iya. Ini dia, gua baca dan gua denger ini tuh nggak masuk akal, karena sampai ada, maaf ini bahasa saya akan agak kasar. Jadi anak kecil itu di situ tuh ada yang bahkan korbannya, berarti ini ada penyimpangan seksual ya. Iya. LGBT ya, Iya. gay gitu ya. Iya. Ada perempuan juga. Ada perempuan juga. Dan konteksnya, gue bingung ceritanya. Konteksnya tuh bahkan ada satu kejadian yang misalnya anak kecil ini onanikan, Iya. Ya dia dionanikan gitu, bahkan sampai keluar, lalu gantian. ya katanya dengan kedok kita sahabat kan, kita kan udah sahabat, gantian dong gitu. Oke, dan kalau misalnya ada penolakan maka diberikan dalil-dalil Ya agama gitu. Iya. Bahkan sampai ada yang disumpah oleh Iya, kalau disumpah tuh untuk ngebungkam sih, untuk ngebungkam biar ya Al-Quran, disumpah Al-Quran, dipegangkan Al-Quran tangannya berdua gitu. Kalau sampai ada yang tahu kisah ini, berarti kamu akan celaka gitu. Termasuk gue juga termasuk disumpah lu Al-Quran. juga disumpah Al-Quran Gua disumpah untuk Al-Quran. menutupi pelecehan seksual ini. Iya, betul. Tapi pada saat itu yang pertama kali gue disumpah Al-Quran langsung gitu kan, gue 7 kali gitu. Ini anak kecil dan pelaku udah ngelakuin ini. Iya. Si oknum ini berarti pemuka agama dong. Pemuka agama, dia guru ngaji, ustadz bisa dibilang, pemuka agama, PNS juga dia melakukan onani terhadap anak kecil itu di depan istrinya dengan ritual-ritual tertentu. Jadi si anak ini, kalau diceritain konteksnya dikit, jadi si anaknya ini dijanjiin kalau wisuda akan wisuda Taman Pendidikan Al-Quran ini, dia akan jadi tilawatil, dia yang akan penampil. Oke, menggantikan yang sebelumnya gitu. Iya, bukan, memang dia orangnya. Iya, dia di tahun itu dia yang akan jadi. Nah, untuk itu makanya harus latihan dulu. Dijemputlah ke rumah ibunya. Di rumah dia izin langsung sama ibunya. Jadi yang jemputnya itu langsung predator, izin sama ibunya, dan ibunya karena saking percaya ini adalah tokoh yang emang ya kental dengan agama dan baik banget di masyarakat, ya dipercaya.